Mohon izin Pak Teddy dan teman-teman untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mas Yuda Saputra dan Mas Agus Sunyoto akan mempresentasikan hasil dari implementasi proyek yang sudah kami bangun yang berjudul Automatic Watering System based on humidity for increase the percentage of plant seeding probability. Jadi Pak Teddy dan teman-teman, bahwasanya proyek yang kita bangun ini adalah pemanfaatan teknologi IoT untuk meningkatkan presentase keberhasilan dari pembibitan tanaman, di mana kita objeknya di sini adalah tanaman bambu. Next, Mas. Nah, ini adalah tim kita, ada Mas Agus Sunyoto, ada saya sendiri dan Mas Yuda Saputra. Lanjut, Mas. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu mungkin kita flashback kembali ya dari presentasi-presentasi yang sudah berlalu kemarin, biar kita nggak lupa bahwasanya proyek kita ini apa sih yang menjadi latar belakang dari proyek yang kita bangun ini. Jadi di sini adalah ada salah satu faktor penyebab keberhasilan sebuah project improvement itu adalah bagaimana kita bisa tepat menentukan root cause-nya. Jadi dari root cause yang ada pada PTX ini kita bisa mengambil root cause analisisnya. Bisa dijelaskan fishbone-nya, Mas, bisa ditampilkan fishbone-nya. Nah, ini adalah potential cost-nya ataupun problem statement-nya yang sebenarnya ini sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin ya, bahwasanya di PTX ini terjadi beberapa permasalahan ya, mengapa probabilitas keberhasilan bibit di PTX ini rendah. Ini ada beberapa masalahnya. Itu bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya di metodenya ini kurang sharing knowledge dan juga sebagainya. Kemudian dari materialnya kurangnya skill, kemudian di environment-nya, di people-nya, kemudian di mesinnya. Ini adalah beberapa masalah yang terjadi di PTX ya. Kemudian dari fishbone analysis ini kita menyimpulkan bahwasanya tingkat yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah salah satunya adalah tidak adanya penyiraman otomatis di PTX tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, jadi salah satu potensial dari root cause itu adalah penyebab rendahnya tingkat probabilitas keberhasilan pembibitan tanaman itu adalah ketercukupan terhadap air. Jadi nilai kelembaban tanah yang ideal itu untuk bibit tanaman adalah sekitar 50 sampai dengan 60%. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah sistem yang berjalan pada PTX, di mana si pemilik lahan ini atau si pekerja ini, dia biasanya kalau misalkan mau melakukan penyiraman tanaman, itu biasanya mereka melihat jadwal dulu, kemudian mereka masih melakukan penyiraman secara manual dengan menekan tombol on off pada pompa air, kemudian pompa airnya menyala dan mengaliri dari tanaman-tanaman yang ada di lahan tersebut. Nah, ini adalah skema lahan di mana pembibitan tanaman di PTX. Jadi dari masalah tadi kurangnya penyiraman tanaman secara otomatis, ini kita mencoba untuk membangun sistem. Jadi gambarannya adalah seperti ini ya Bapak Ibu, di mana nanti kita akan membangun sistem, kemudian dari sistem microcontroller ini kemudian akan menyambungkan ke pompa air, dan dari pompa air itu nanti akan mengirimkan sensor ya kepada water tank itu, kemudian nanti akan mengairi sistem irigasi tanaman.
Untuk selanjutnya, Mas Agus. Nah, ini adalah use case diagram yang kita gunakan, di mana nantinya si aktornya ini akan mengatur dulu pada program mengatur ambang batas kelembaban tanah. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk idealnya kelembapan tanah itu sekitar 50 sampai dengan 60%. Nah, kemudian nanti aktornya ini akan melihat status penyiraman. Nah, kemudian nanti dari microcontroller yang sudah kita bangun ini, nantinya dia akan mendeteksi seberapa kelembapan tanah tersebut, kemudian akan mengontrol pompa air, dan kemudian nanti jika memang dirasa tanahnya itu sudah lembab, maka secara otomatis akan dimatikan untuk sistem penyiramannya. Begitu. Selanjutnya. Nah, ini adalah sistematis kerja alat yang akan kita bangun. Jadi nanti sistemnya adalah sensor kelembapan tanah ini akan disetting, kemudian nanti dia akan membaca kondisi dari kelembapan tanah tersebut. Jika memang nanti kelembapan tanahnya kurang atau perlu dilakukan penyiraman, maka dia akan otomatis dari sensor itu menunjukkan bahwa memang perlu adanya penyiraman. Nah, kemudian ini jika memang nanti itu butuh penyiraman, itu maka water pump-nya akan on atau hidup. Nah, kemudian nanti jika tanahnya sudah lembab atau sekitar 50 sampai 60, itu nanti water pump-nya akan mati secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambaran dari wiring diagram ya. Ini mungkin kita di sini akan mendemonstrasikan secara langsung ya Bapak Ibu terkait dengan alat-alat yang akan kita gunakan. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh Mas Agus. Silakan kepada Mas Agus. Ya. Hah? Dapat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara? Halo? Ya, aman. Oke, langsung saja di sini saya pakai 2 kamera ya untuk menjelaskan karena kita ada di kelas ini, Pak Teddy. Sepakat untuk kumpul bareng. Bisa tapi agak kecil. Aman, aman. Iya.
fokus ke kamera HP ya, karena ini praktik langsung, jadi alat-alatnya sudah disediakan di sini. Bisa kalian pakai tapi harus fokuskan ke HP saya. Dari Pak Teddy ya. Pak Teddy bisa tolong fokuskan untuk admin, sudah ya? Admin ya yang bisa ya. Oke. Mungkin halo Pak Teddy. Ya, gimana? Bisa tolong fokuskan ke HP karena ini alatnya udah ada semua di sini Pak. Fokus Ini ke HP saya. gimana maksudnya? HP saya Pak, ke saya yang ininya apa? Yang presentasi. Lalu di sini ada relay. Relay ini sebagai switch ya, switch kontak listrik untuk menghidupkan atau mematikan mesin air, mesin pompa air. Karena mesin pompa air itu tegangan listriknya langsung dari PLN ya Mas Agus ya. Langsung dari PLN. Maka di sini kita kasih contoh pompa air itu lampu. Jadi kalau nanti lampunya menyala itu berarti pompanya nyala. Jadi ini kita asumsikan sebagai pompa airnya nanti ya ketika diaplikasikan di tempatnya Mas Agus atau di lahannya langsung. Nah, di sini kita hanya sampel saja. Di sini ada sensor kelembapan tanah, soil moisturizer ya, soil moisturizer. Ini sudah kita rangkai semua. Jadi di Arduino Uno ini tersimpan coding atau perintah-perintah yang nanti akan dijalankan pada saat sensor ini menerima kelembapan atau tidak. Oke, langsung saja Mas Agus sedikit. Lampunya. Oke, nah ini contoh karena sensor saya angkat berarti kering ya. Ini indikasinya kering, maka pompa menyala. Lalu di sini akan ada penyiraman berlangsung, sistem penyiraman berlangsung, maka ini akan saya celupkan sedikit demi sedikit ke dalam air, menandakan kalau sistem penyiramannya sedang berlangsung. Ketika lampu mati, ini berarti sensornya sudah membaca kelembapan. Saya celupkan seperti ini basah ya, maka pompanya akan mati. Dan ketika saya angkat, ini pompanya akan hidup. Itu menandakan tanaman perlu disiram. Oke, semua bisa dengar ya suara saya ya? Halo? Ya, dengar. Terima kasih. Oke, saya ulangi lagi. Di sini ketika sensor kelembapan tanah ini menerima masukan berupa tanah basah, itu pompa air akan mati. Dan ketika saya angkat, ini berarti tanahnya akan kering ya, maka pompa akan menyala. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk prosesnya. Pertama input itu ada di sensor kelembapan tanah, lalu ke modul Arduino. Di modul Arduino ini sudah ada kita masukkan coding atau beberapa perintah-perintah untuk
mematikan atau menghidupkan pompa air. Ini karena saya cabut dari basah, dari gelas air ini tadi, ini berarti pompa menyala. Di sini relaynya sebagai switch on off untuk pompanya. Dan ketika saya celupkan ke dalam air, sensor ini akan menerima inputan kalau sensornya lembab. Pompa air akan mati. Saya coba. Oke, kelihatan ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan jelaskan codingnya satu persatu. Jadi kita bisa paham bagaimana cara modul Arduino ini menerima setiap perintah dari. Selanjutnya Mas Agus bisa silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, share screen saya bisa terlihat. Terlihat. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan sama Mas Yuda dan sudah didemoin tadi ya terkait pembacaan sensor kelembaban tanah. Logiknya sebenarnya sederhana saja dari sistem yang kita buat ini. Pertama dari sisi codingnya itu mendeskripsikan ya, apa namanya itu pin-pin yang digunakan pada Arduino, yaitu pin digital A0, kemudian relay pin nomor 6, kemudian lampu hijau itu di pin nomor 7, kemudian lampu kuning itu di nomor 8 dan lampu red itu nomor 9. Jadi kita gunakan 3 lampu ini untuk sebenarnya rancangan kita itu outputnya ada di ini ya, apa namanya itu LCD dan blink awalnya, tapi ternyata LCD kami lagi nggak bisa dipakai, jadi kita ganti menggunakan lampu LED. Jadi lampu LED merah itu menandakan bahwa kelembaban tanahnya itu kering, kemudian yellow itu cukup air, dan green itu basah. Jadi kemudian kita deskripsikan juga untuk pin-pin yang tadi itu sebagai input. Jadi digital itu sebagai inputnya, kemudian relay LED green, yellow, dan red itu sebagai outputnya. Nah, kemudian ini logiknya, ketika sensor kelembaban mendeteksi nilai di bawah 500 atau sama dengan 500 itu, maka namanya itu akan menunjukkan indikator bahwa media masih basah, kemudian menghidupkan lampu green, ya kan? LED green high itu hidup, kemudian yellow itu mati, kemudian red mati, dan relaynya mati. Artinya power ke pompa itu mati ketika terdeteksi kelembaban tanah di bawah atau sama dengan 500. Kemudian jika data analog atau sensor mendeteksi nilai di bawah atau sama dengan 800, akan menunjukkan indikator kelembaban tanah masih cukup, kemudian lampu greennya mati, kemudian yang kuning hidup, menandakan bahwa kelembaban tanah masih cukup.
belum perlu untuk disiram sehingga relaynya high misalnya. Kemudian jika lebih dari 800 maka perlu tambah air, relaynya high atau perlu disiram. Gitu. Mungkin bisa dicoba Mas Yuda untuk dicelupkan. Kita lihat ketika air cukup maka akan muncul di monitor itu media masih basah. Ketika kelembaban airnya sama dengan 500 atau di bawah 500 maka 800 maka akan muncul kelembaban tanah masih cukup. Dan ketika kelembaban tanah lebih dari 800 itu indikator perlu tambahan air. Mungkin itu saja ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Dari prototyping yang sudah kita demonstrasikan, mungkin bisa disimpulkan bahwa teknologi ini bisa digunakan, metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah disampaikan oleh Mbak Ibu tadi. Namun saya sampaikan sekali lagi bahwa perangkat Arduino, microcontroller Arduino itu adalah perangkat prototyping. Jadi secara metode dan teknologinya itu bisa digunakan, cuman secara hardware-nya itu harus tetap menggunakan perangkat-perangkat yang industrial standar atau setidaknya didesain khusus untuk kondisi-kondisi industrial. Dan yang pastinya Arduino tidak bisa digunakan. Tapi secara prinsipnya penggunaan microcontroller untuk mendeteksi kelembaban tanah dan men-trigger pompa untuk hidup itu bisa memenuhi atau closing dari permasalahan yang sudah ada. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya stop ya. Ya, baik Bapak Ibu, berikut presentasi dari kelompok kami dan juga demonstrasi sistemnya. Mungkin bagi teman-teman yang belum jelas ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin memberi masukan, dipersilahkan. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau mungkin mendiskusikan sesuatu yang dipresentasikan oleh kelompok ini? Oke, sambil menunggu mungkin saya ingin menanyakan sedikit mungkin terkait dengan sistem yang dibangun ini kan tadi katanya prototyping ya. Nanti kalau implementasi seperti apa itu peralatan yang harusnya disediakan? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tugas yang saya presentasikan ini relate dengan kejadian yang sebenarnya. Mungkin saya menyampaikan progres Pak ya dari improvement yang dilakukan di kantor. Jadi dari hasil penelitian dan pengamatan kami itu microcontroller yang akan digunakan itu mungkin yang berstandar industri Pak. Secara skemanya seperti ini, tapi menggunakan perangkat yang industri kayak semacam PLC atau
Mungkin bisa coba Arduino yang Potenta, mungkin yang industri, standar industri. Tapi dari masukan teman-teman elektrikal di automation, mereka akan menggunakan PLC, Pak, microcontrollernya. Oke. Ini kan di uji cobanya sensornya masukin ke ini ya, ke mana, ke air itu ya. Iya, ke air, Pak. Tadinya mau bawa tanah sebenarnya, tapi nanti kotor-kotoran di sini, Pak. Iya. Mas Yuda tadi udah mau ngambil tanah nanti kotor kelas kita jadinya, Mas. Akhirnya kita ganti pakai air saja yang Itu kalau misalnya digunakan tanah yang dikasih air dengan air, apakah memang tingkat akurasinya tetap sama ya? yang pasti berbeda, Pak. Berbeda yang pasti. Nah terus implementasinya nanti tetap seperti yang lalu ya, bahwa ngambil sampel dari satu titik kemudian digeneralisasi gitu ya. Betul, Pak. Silomen. Kalau dia dari satu titik digeneralisasi, pernah ditelaah nggak kira-kira tingkat akurasi terhadap simpulan yang diambil dari sistem ini seberapa besar ya gitu? Karena kan mungkin kayak tanah lah, kita tahu ya kalau misalnya kita mau cari lokasi untuk membuat sumur atau sumur bor gitu kan, biasanya kan kalau yang cara tradisional biasanya kita pakai gelas gitu ya. Saya sih biasanya suka pakai gelas gitu. Kemudian gelas itu saya letakkan di beberapa titik yang direncanakan untuk membuat sumur gitu. Nah, nanti biasanya setelah 1 hari dilihat biasanya titik mana yang tanahnya masih basah gitu. Nah, ada gelas yang tanahnya masih basah, ada gelas yang memang kering. Nah, biasanya kalau kita ngambil untuk sumur, biasanya kita cari yang tanahnya itu sampai agak siangan biasanya masih tetap basah gitu. Artinya kan kelembapan dari satu titik tanah dengan titik tanah lainnya bisa jadi berbeda gitu. Nah itu gimana ya? Kalau implementasi dengan sistem ini, apakah itu tidak mempengaruhi gitu? Betul, Pak. Jadi pada tahap ini kita adalah tahap pembuktian bahwa sistem penyiraman secara otomatis dapat diimplementasikan dalam sampel yang sudah dicoba itu menggunakan sensor kelembaban tanah. Langkah berikutnya secara realnya itu adalah nanti tahap percobaan lanjutan. Kan dari sisi teknologinya untuk automatic watering systemnya itu udah close nih. Oke, bisa menggunakan microcontroller yang bisa di-trigger untuk melakukan men-trigger Pengaktifan pompa dan melakukan penyiraman berdasarkan sensor tertentu. Sensor tertentunya itu nanti akan dikaji lagi, Pak. Akan dikaji lagi apakah nanti menggunakan sensor kelembaban tanah atau triggernya itu berdasarkan suhu atau berdasarkan waktu. Itu nanti ada lagi tahapan yang bakal dilakukan. Masih panjang kalau untuk di kantor, Pak. Iya. Iya. Ini baru satu alternatif ya dari hipotesa yang ada gitu ya. Kemudian mencoba alternatif menggunakan
sensor kelembapan tanah ya. Betul Pak, dari pendapat Bapak juga bisa jadikan masukan untuk kita Pak, dari pengalaman Bapak. Bisa jadi sensor kelembaban tanah mungkin saja tidak bisa digunakan pada kondisi dan keadaan yang saat ini. Enggak, saya bukan mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan ya, cuman mungkin kalau misalnya jumlah sensor yang dipakai itu mungkin hanya satu lalu digeneralisir, itu yang mungkin saya masih agak ragu karena takutnya pas sensor itu ditancepin di tanah yang memang di bawahnya ada sumber mata air, itu biasanya tanah itu akan relatif lembab gitu ya. Tapi kalau pas ditancepinnya di di tanah yang tidak ada sumber mata airnya, biasanya dia kering gitu. Itu sebenarnya ya tadi saya melihat dari pengalaman aja gitu, nyari mata air sumur itu memang benar gitu. Saya tadinya kan masa iya gitu ya, tapi kenyataannya memang benar. Itu waktu lalu saya beberapa kali mencoba menentukan titik mata air, saya pakai gelas itu memang ada perbedaan gitu, tanah satu dengan tanah lainnya walaupun dalam satu lokasi ya gitu. Dan memang benar gitu. Jadi kalau yang tanahnya basah itu memang biasanya mata airnya besar gitu. Itu di rumah saya waktu itu pas saya pertama kali buat rumah itu saya lakukan itu gitu ya. Dapat satu titik yang sampai hampir jam 12 siang tanahnya masih basah gitu, pakai gelas itu tanahnya masih basah. Dan kemudian saya coba untuk melakukan penggalian di titik itu baru 60 cm dia mata air sudah keluar gitu. Gaya lepasan. Oke, ini Mas Anas lagi di mana nih? Ya gitu, jadi mungkin kalaupun dia pakai kelembapan, mungkin menurut saya mesti ada beberapa titik untuk menyimpulkan apakah memang tanahnya sedang kering atau sedang lembab gitu. Khawatirnya kalau cuma satu tadi memang akan bias kesimpulannya. Nah, tapi kalau misalnya dia menggunakan beberapa sensor, artinya kan kita misalnya pakai 5 sensor untuk 5 titik gitu ya. Nah, untuk seperti itu kira-kira dimungkinkan nggak? Kalau dari prototyping ya, proses prototyping yang udah saya lakukan, kemarin saya coba 2 Pak. Dan dia bisa men-trigger juga, tapi bukan kombinasi ya. Jika sensor 1 dan sensor 2 itu belum sampai jika makas sih. Hitungannya tetap 1. Jadi belum saya coba jika ada 2 faktor. Iya, jadi maksudnya kalau ada beberapa sensor kita letakkan, kemudian masing-masing sensor mengirimkan report tentang kondisi tanahnya. Kemudian dari beberapa report itu ditetapkan kondisi tanah yang sebenarnya itu sedang apa gitu. Nah itu kira-kira dimungkinkan nggak? Mestinya sih kalau secara logika sih harusnya mungkin ya. Mungkin. Misalnya di satu titik dia kelembapannya di atas 50%, tapi di titik lain mungkin hanya 10%, titik lainnya ada hanya 30% gitu ya. Titik lainnya lagi mungkin 5%. Nah, dari beberapa titik tadi, apakah mungkin diambil rata-ratanya atau seperti apa, sehingga nanti dapat satu simpulan tentang kondisi di wilayah seputaran itu sebenarnya lembab atau enggak.
Ya, itu ini sih mungkin perlu dipertimbangkan aja. Ini ada Mas Adi sepertinya mau kasih komen. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya sedikit menanggapi pendapat Pak Teddy barusan yang lebih dari satu sensor. Ide saya sih untuk penyiramannya itu menggunakan beberapa blok. Gitu. Misal untuk setiap blok itu dikontrol masing-masing keran, bukan motor ya, bukan dinamo atau bukan pompa air. Tapi yang kita kontrol itu keran jalannya air karena kita sudah pakai toren. Jadi misal di blok 1, 2, 3 atau berbentuk kotak-kotak gitu, nanti setiap blok ada kayak pemadam kebakaran itu untuk nyiram dari atas yang kemarin gambarnya ditunjukkan oleh Pak Agus, Mas Agus ya. Nah, dan di setiap blok itu nanti dipasang sensor. Jadi si kendalinya ini hanya mengendalikan satu sensor, mengendalikan satu blok. Jadi mungkin bisa seperti itu untuk implementasinya. Artinya kalau seperti itu yang di trigger itu bukan pompa airnya tapi kerannya ya. Iya Pak, bukan Nah, pompa itu air. kerannya ada nggak kerannya yang bisa Ada. di trigger, ada ya? Ada Pak, yang DC dan AC ada. Tergantung pemakaiannya mau yang apa. Berarti kalau seperti itu kan kemungkinan dia air itu ditampung di tendon gitu ya, jadi standby gitu ya, airnya udah standby, Iya. tinggal buka tutup kerannya yang dikendalikan berarti gitu. Iya. Dan itu juga bisa dipakai buat misal pupuk cair. Nanti pupuk ini dijadwalkan untuk kapan, pupuk ini dijadwalkan untuk kapan. Nah, tapi mungkin dalam satu blok ya, misalnya tadi katakanlah dibuat beberapa blok. Dalam satu blok itu apakah juga, menurut saya sih tetap aja kalau bloknya itu agak luas ya nggak mungkin mengandalkan satu sensor sih. Kecuali kalau blok-bloknya itu cuma ukuran berapa meter kali berapa meter yang memang dengan satu sensor kita bisa generalisir. Tapi kalau bloknya itu definisi bloknya itu adalah mungkin satu blok wilayah kebun gitu ya tertentu ya mungkin Iya. tetap nggak bisa satu sensor juga. Iya. Mungkin bisa diperkecil aja. Gimana kira-kira Mas Agus ditanggapi, coba silakan. Tidak mau menanggapi. Itu di sana nggak ini ya, nggak keberisikan musik ya? Iya Pak, lumayan Pak. Tapi nggak kedengeran sampai sini sih, musiknya nggak masuk ke ini, ke mikrofonnya. Ini soalnya saya di sini juga lumayan bising. Mungkin karena saya lebih deket kali ya posisinya. Gimana, Tapi, Mas? Kalau enggak saya ada banyak Mas Yan ini listnya. nah silakan ditanggapi dulu Mas Agus. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi Pak ya, ada tahap berikutnya yang memang belum kita lalui, di mana kita akan menentukan trigger apa yang akan kita gunakan. Kalau yang di tugas ini kan saya udah step bahwa menggunakan humidity. Mungkin pada tugas ini akan hasilnya mungkin bisa jadi bahwa menggunakan sensor ini hasilnya seperti apa gitu paling nanti. Tapi kita mungkin ini bicara yang real aja Pak ya. Nah, kalau bicara yang realnya, pada proses selanjutnya itu kita akan menentukan trigger apa yang akan kita gunakan setelah dilakukan uji coba pada setiap kemungkinan trigger yang bisa kita gunakan. Mana yang paling realistis untuk diimplementasikan, yang paling efektif dan paling efisien
untuk memenuhi atau closing dari permasalahan itu, nah itu yang akan diambil. Tapi dari masukan Pak Teddy dan Mas Adi tadi, kemungkinan juga kayaknya sensor kelembaban ini tidak bisa digunakan. Kemungkinan dari saya simpulkan sementara ya, belum melakukan penelitian lebih lanjut ya. Kalau untuk udara ada sensor kelembapan udara nggak? Ada, Pak. Ada Ada Pak. ya. Ada suhu, ada Sebenarnya kalau kelembapan udara itu mungkin bisa lebih digeneralisir ya, ketimbang kelembaban tanah. Kalau tanah kan mungkin ya tadi kondisi tanah itu kan mungkin sensor itu hanya bisa menjangkau beberapa meter saja gitu. Tapi kalau udara rasanya lebih general ya gitu. Kita pasang satu sensor untuk wilayah itu mungkin dia bisa menyimpulkan wilayah itu sebenarnya kondisi udaranya kelembapannya seperti apa. Cuma memang mesti ada, menurut saya mesti ada apa ya, mesti ada ketentuan lain yang juga mesti diperhatikan gitu. Takutnya kalau kita menggunakan sensor kelembapan udara pada saat sensor itu menyatakan bahwa udara itu dalam kondisi yang kering gitu ya, kemudian dilakukan pengaktifan penyiraman, entah itu menggunakan pengaktifan kerannya atau mungkin pengaktifan di pompanya. Nah, tapi di sisi lain pada saat udara kering itu ada kemungkinan di siang hari gitu ya. Nah, pada saat siang hari udara kering, sensor tadi ditangkap dan menginstruksikan untuk melakukan penyiraman, khawatirnya ada dampak negatif ke tanaman gitu ya. Saya nggak tahu apakah mitos atau fakta. Katanya kan kalau tanaman disiram siang-siang itu malah mati gitu. Nah, itu mungkin mesti jadi pertimbangan juga sih gitu. Karena lagi panas tiba-tiba disiram gitu. Yang sering kita dengar kan kalau tanaman kondisi lagi panas disiram itu malah dia bikin tanaman mati gitu. Tapi kalau untuk sekedar mengeneralisir kondisi satu wilayah lingkungan itu memang menurut saya tadi akan lebih mudah menggunakan sensor kelembapan udara dibandingkan dengan kelembapan tanah sih. Tinggal diatur tadi apa namanya, mungkin bisa jadi dikombinasi ya, kelembapan udara tadi dikombinasi dengan misalnya waktu dari sistem gitu. Jadi kalau waktu sistem dari jam berapa sampai jam berapa, walaupun dia kelembapan udaranya misalnya lagi dalam kondisi kering gitu, itu tetap tidak boleh men-trigger penyiraman gitu. Jadi penyiraman kan mungkin biasanya kan lazimnya kan penyiraman itu kan dilakukan pagi dan sore. Nah, sehingga pada rings jam yang disebut dengan pagi dan rings jam yang disebut dengan sore itulah sistem ini bisa di-trigger gitu. Tapi kalau di luar ring itu maka mestinya sistem itu tidak melakukan penyiraman dengan trigger kondisi lingkungan tadi. Saya pikir sih memang mesti ini ya, mesti terlibat juga unsur waktu tadi gitu.
Kan kayaknya nggak lazim juga nyiram malam-malam, nggak lazim. Nyiram siang-siang juga nggak lazim gitu. Sehingga ada ring yang memang lazimnya tanaman disiram pagi, sore misalnya gitu. Nah, di pagi dan sore ini sistem aktif, sensor-sensor itu aktif gitu untuk men-trigger, tapi pada jam di luar itu sistem mestinya non-aktif gitu. Berarti pertama ada schedule untuk penyiraman, ditambah sensor kelembaban udara Iya, untuk mendukung keputusan si sistem untuk mau nyiram apa enggak nih pada jadwal betul. yang ditentukan gitu ya. Ya supaya tadi kita nggak salah memutuskan penyiraman itu, karena kan sebenarnya kan ini seperti saya sampaikan yang lalu juga bahwa sistem ini sebenarnya termasuk critical system ya gitu. Kalau dia salah gitu ya, operasional sistemnya salah, bisa akibatnya pada kematiannya dalam hal ini kematian tanaman gitu. Mati. Ya terlalu kering mati, terlalu basah juga mungkin bisa jadi mati gitu tanaman itu. Oke, ini tadi ada Mas Thomas ya, sepertinya dari tadi nih mau kasih komentar belum dikasih kesempatan. Silakan Mas Thomas. Cek kedengaran? Ya, silakan. Ya, Mas Agus sama tim mau tanya. Jadi tadi udah dijelasin sama beberapa ini ya, opsi dari Mas Adi sama Pak Teddy. Tapi kayaknya ada satu variabel yang masih belum dimasukin nih. Misal sistemnya dibangun pakai single sensor di tanah air. Nah, itu gimana cara ngatur debit airnya? Sebanyak apa disiramnya, atau pakai debit atau pakai durasi? Misalnya kalau sensor mendeteksi ini kurang, dia hidup sekian menit begitu, atau gimana? Nah itu belum disampaikan tuh, baru kepikiran tadi sih. Terus sama ini juga, kan sensornya di tanah. Kalau sensor ini taruhnya di permukaan, terus airnya nyiramnya dari atas, sensornya kena air langsung, nanti langsung mati, gitu kan. Nah itu memang setuju tadi sama yang Pak Teddy sama Mas Adi bilang, ini nggak bisa kalau cuma satu aja. Kecuali kalau dulu penjelasannya Mas Agus, pas saya tanya begini juga, penjelasan Mas Agus, ruangan itu bisa rekayasa sedemikian, jadi cukup hanya pakai single sensor gitu. Nah tapi tadi disampaikan juga Mas Agus, ini nggak bisa gitu, karena nggak mungkin kan untuk diterapkan gitu kalau nggak salah ya. Dan misalnya diterapkan pun nggak pakai Arduino, dan ya saya ingat ini diterapkannya di perusahaan besar gitu, nggak mungkin pakai Arduino gitu. Pasti mereka akan pesan alat custom kayak parkir gitu kan. Parkir juga kan kita bisa bikin pakai Arduino, tapi kan nggak mungkin gitu. Pasti mereka custom alat yang khusus dibangun untuk sistem itu gitu. Nah jadi itu Mas, mungkin variabel itu yang tadi belum dijelasin gitu, tentang gimana nih durasi atau ngatur airnya itu keluarnya gimana. Thank you Mas Agus dan teman-teman. Oke. Mas Yuda mau bantu jawab? Nah, mungkin saya dulu ya. Ya ini karena tempat aplikasi sistemnya ini nanti, pengaplikasiannya ini nanti di tempatnya Mas Agus, jadi kemungkinan ini nanti sistem penyiramannya jelas pakai spray ya, yang kita bahas kemarin itu
jadi menggunakan sprayer, jadi bukan air jatuh bulat-bulat ke dalam tanah, tapi berupa uap atau embun ya. Sprayer itu kan dia menyemprotkan bulir-bulir air kecil-kecil kuantitas yang banyak dan merata. Dan tentu saja nanti kalau dalam pengaplikasian atau penginstalan sensor ini tidak bisa, kalau misalkan memang mau dipakai yang seperti ini, Arduino ini harus dideteksi lagi sensornya, jalur-jalur kabel itu harus terlindungi dari air. Dan tentu saja karena ini hubungannya dengan tanah, air, sinar matahari, yang berhubungan, yang bersentuhan langsung dengan kelembapan, terutama sensornya ini ya, pasti akan menimbulkan jamur, dan tentu saja diperlukan perawatan atau maintenance untuk sistem penyiraman tanaman otomatis ini. Kalau menurut saya, ya ini bisa diberikan beberapa sensor. Misalkan dalam satu tempat, ini hanya menurut saya ya. Tempatnya sendiri di tempatnya Mas Agus. Jadi saya belum kesana juga, belum tahu persis seperti apa. Tapi dalam bayangan saya ini sensor bisa dikombinasikan, mungkin ukuran 10 kali 10 meter itu bisa dipasang 4 sensor di jarak-jarak tertentu, disesuaikan jaraknya, dan penyiramannya juga bukan air yang ini ya, bukan air yang selang itu semprot jatuh dari langit, bukan, tapi di sprayer di ujung nipple setiap penyiraman itu ada. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Nah, jadi yang pertama dari pertanyaan Pak Thomas tadi terkait kapan waktu penyiraman dimulai dan kapan penyiraman selesai dilakukan, begitu Pak Thomas ya? Nah, Pak Thomas. Iya, Mas. Nah, gitu. Jadi kalau dari yang sudah kita lakukan prototyping, itu yang menjadi trigger adalah ketika kelembaban tanah di bawah atau sama dengan 800 itu akan dinyatakan sebagai tanah masih lembab. Artinya mati ya, pompa akan mati. Kemudian ketika dideteksi bahwa tanah itu lebih dari 800, itu pompanya akan hidup. Kemudian akan terus melakukan pengecekan. Ketika tanah sudah mencapai di bawah 800, maka akan memperhatikan pompa. Jadi kalau dari percobaan penelitian pertama ini berdasarkan humidity itu seperti itu. Jadi dari sensornya. Itu pertama. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah prototyping. Kalaupun nanti menggunakan sensor tertentu yang bakalan digunakan, maka akan menggunakan sensor yang industrial standar. Itu. Kemudian selanjutnya untuk dalam proses improvement biasanya kita akan membuat atau mengumpulkan hipotesa akan kita kumpulkan setiap pendapat rekan-rekan yang terlibat dalam proyek. Kira-kira solusi apa yang dapat digunakan? Si A mungkin berpendapat gimana kalau menggunakan sensor humidity, itu akan ditampung, dan mungkin pada kesempatan itu dinyatakan bahwa bisa dilakukan, tapi pada proses improvement tidak sampai di situ. Akan dilakukan penelitian lebih lanjut
terkait solusi-solusi yang akan digunakan dan akan dilakukan jadi tidak bisa langsung jump to conclusion masalah ini solusinya adalah ini, nggak bisa sesederhana itu. Nah, tapi tetap setiap pendapat dan masukan dari setiap anggota tim akan dikumpulkan dan akan kita nilai nih, kita scoring mana yang paling mungkin bisa dilakukan sampai dengan mana yang paling tidak mungkin dilakukan, mana yang paling optimal dan mana yang paling tidak optimal. Untuk menentukan hal tersebut tentu akan dilakukan lebih lanjut gitu ya. Iya, jadi pernyataan kita waktu itu pertama itu adalah sebuah hipotesa dan hari ini kita buktikan ternyata dan dari masukan teman-teman Bapak Ibu sekalian ada kemungkinan bahwa sensor humidity ini kurang efektif untuk digunakan, begitu Mas Yuda ya. Nah, karena memang begitulah proses improvement terjadi. Jadi tidak bisa langsung jump to conclusion, harus kita coba setiap kemungkinan ada sehingga tercapai sebuah solusi yang paling efektif dan paling efisien, gitu Pak Thomas. Oh, nah itu ya tadi sudah terjawab tadi. Jadi kalaupun nanti ada sensor yang digunakan, maka sensor itu adalah sensor yang industrial grade. Industrial grade artinya dia memang didesain khusus untuk kondisi sesuai fungsinya. Misalkan dia sensor kelembaban tanah, ya berarti struktur barangnya bakal industrial grade. Iya betul, industrial grade. Ya. Ini kan dia prototyping aja. Begitu Pak Thomas. Mungkin kalau ada pendapat lain atau mungkin masukan lagi. Ini seru kayaknya. Ini kita diskusi Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya ini jelas seru ya, karena di sini kita bisa menghadirkan langsung alat-alatnya dan kita bisa meneliti langsung. Jadi kalau penasarannya tinggi, ini Mas Agus ini kayaknya peluangnya besar ini untuk mengaplikasikan sistem ini di tempatnya. Oke, mungkin Mas Humaydi Humaydi ya. Pak Thomas tadi udah belum? Mas Thomas, kira-kira sudah terjawab semua belum nih Mas? Iya, thank you. Kedengeran nggak suaranya? Halo? Iya, kedengeran. Ya, thank you Mas Agus. Mungkin Mas Humaydi dulu. Sebenarnya ini seru kalau saya bisa di kelas nih, bisa nyoba lah mainan. Iya, untuk selanjutnya silakan Mas Humaydi. Ya izin Mas Agus sama Mbak Itna, Pak Yuda. Yang pengen saya tanyakan adalah kata Mas Agus tadi kan untuk tentang sensor mendeteksi kelembapan tanah. Itu kan ketika dia 800 dinyatakan tanahnya lembab. Iya betul Mas Agus. Terus pompanya otomatis mati kan. Nah, ketika sensor ngedeteksi itu lebih dari 800, misalkan 801 gitu, itu otomatis pompa airnya hidup. Gitu Mas Agus. Artinya kan tanah untuk lembab ke kering itu kan nggak lama, dan untuk kering ke lembab juga nggak lama juga. Misalkan baru berapa menit itu udah lebih dari 800, artinya pompa langsung hidup lagi gitu. Itu apa emang di set durasinya gitu Mas? Apa ketika lebih dari 800 langsung hidup lagi atau gimana mesinnya? Pompa mesin. Gitu Mas. Terima kasih. Mas Yuda kalau untuk bantu jawab. Izin Mas Yuda untuk menjelaskan. Jadi
Jadi begini Mas Medi, untuk sensor itu setiap tipe dan setiap macamnya itu bacaannya berbeda-beda. Contohnya yang ada yang sensor tanah yang ada sekarang ini, dia membacanya itu ketika tanah kering itu dia malah bacaannya 1000. Dan ketika basah itu maka nilai bacaannya yang tampil di sistem itu maka akan semakin kecil. Jadi semakin kecil itu semakin basah, semakin lembab. Sedangkan kering itu nilainya 1000. Jadi untuk itu kita harus mengkalibrasikan lagi untuk setiap sensor. Contohnya sensor ini ya, kalau dia maksimalnya paling kering itu 1024 tadi ya, 1023 ya. Oke. Jadi untuk sensor dalam kondisi basah itu dia akan mengecil angkanya sekitar 200 ketika saya celupkan ke dalam air ini tadi ya, sekitar 260 sekian itu basah. Jadi kita harus mengkalibrasi nih antara paling basah dan yang paling kering. Dan ini kita sesuaikan dengan presentasi yang kemarin itu 50% dari bacaan sensor itu di bawah 50% kering, dia akan men-trigger pompa air untuk menyala. Sedangkan ketika sudah mencapai 60%, maka sensor ini akan men-trigger untuk mematikan pompa air. Dan saya juga lihat di simulator saya menggunakan Tinkerpad ya kalau nggak salah tadi. Tinkerpad online itu bacaan sensornya berbeda lagi. Jadi ini nanti kita kombinasikan dengan orang pertanian karena mereka punya data yang lengkap ya. Untuk kebutuhan tanaman ini berapa persen kelembapannya dan setiap tanaman pun berbeda-beda. Maka diperlukan untuk men-setting ulang atau memberikan perintah-perintah ulang yang ada di dalam coding pemrogramannya. Yang sensor yang ada di simulasi ini tadi ketika kering itu 0. Sensor yang ada di simulasi berbeda, terbalik ya dengan sensor yang ada di. Dibutuhkan sumber daya yang paham akan sistem ini. Semakin tinggi kelembapan, semakin basah, itu nilainya semakin tinggi. Tadi saya coba tes pakai Tinkerpad itu paling tinggi itu sekitar 876 bacaan sensornya. Ketika diangkat atau dikeringkan itu bacaannya 0. Jadi berbeda-beda tiap sensor. Untuk itu kita perlu mengkalibrasi. Intinya begitu, Mas. Ya, saya nangkapnya gini kalau dari pertanyaan Mas Medi. Apakah pompa itu akan menyala terus-menerus selama kelembabannya di atas 800 begitu Mas Medi ya? Iya betul Mas Agus. Itu kan kalau kayak gitu artinya nanti pompanya baru hidup mati gitu enggak sih? Karena lebih satu aja atau di deteksinya udah enggak lembab kan tanahnya. Misalnya 801 gitu misalkan. Gitu Mas. Ya. Jadi dari dari idealnya kebutuhan tanaman itu kelembaban tanahnya adalah 50 sampai 60%. Jadi memang begitu dia nilainya 51%, maka akan men-trigger penyiraman. Dan
Dan 60 itu tuh udah mulai mendekati kering Mas ya. Memang 60 itu berdasarkan dari yang kita baca ya, 60% ke atas itu udah mendekati kekeringan gitu. Jadi otomatis begitu dia udah di angka 800 itu tuh dia udah memang udah dia mendekati kering nih tanah ya. Itu sih. Jadi kalau misalkan hujan, hari ini hujan itu, sampai sore hari itu kelembaban tanahnya masih tetap stabil biasanya seharian itu. Hujan di pagi hari biasanya yang kita amatin dari sehari-hari ya. Hujan di pagi, kemungkinan di siang itu tanah masih terlihat lembab biasanya. Jadi intinya Tidak sesering itu sih. bukan dari patokan bacaan angka sensor ya Mas Medi. Jadi kalibrasi tadi intinya 50% kering. 50% kering, maka sistem ini akan men-trigger penyiraman sampai mendekati 60 ya. 60 itu maka akan mati. Kalau dari sensor 800 Bang. Ya, Terus bacaannya. 801 langsung ini hidup sampahnya. Memang begitu kan? Rancangan kita kan. Begitu 801 pompa hidup nih. Pak itu. Dan nggak seperti yang mungkin dipikirkan Mas Medi untuk dari 80 sampai lembab itu nggak secepat itu gitu loh harusnya kalau tanah ya. Saya sebagai orang awam dari ilmu pertanahan ya, biasanya kalau hujan pagi itu siang itu masih lembab biasanya, ya nggak Mas Medi? Bisa jadi Mas. Iya, bisa jadi setengah hari itu belum lakukan penyiraman berikutnya biasanya. Itu baru ini loh, bukan dari buku gitu, itu pendapat saya aja ya, ngamatin hal-hal yang kita di ini sehari-hari ya. Mas, akhirnya Mas. Gimana Mas Humaydi? Iya Mas Agus, dilanjut sama Mas Adi sama Mas Thomas Nah, juga. ini Mas Adi seru ini biasanya kalau ini. Jadi seru nih biasanya. Ini pasti Arduino-nya nih yang bakal diulik nih kayaknya. Mas Adi ini udah ketawa-ketawa, ini mau nanya nih sih. Iya. Boleh ya? Oh, boleh. Ada beberapa ini yang banyak nulisnya yang mau saya sampaikan. Pertama, balik lagi ke awal dari bahan percobaan. Untuk bahan percobaan lebih baik supaya mendekati apabila takut terjadi kotor, kita bisa menggunakan tisu yang dilembabkan, bisa seperti itu. Itu yang untuk bahan supaya lebih relate aja. Tadi kan berbicara tentang kerelatean. Jadi bisa tisu kita basahi, nanti sensor ditaruh di dalam tisu. Terus yang kedua untuk yang berikutnya ada beberapa ini. Untuk PLC itu tahu saya implementasi antara PLC dan Arduino itu sangat berbeda. Kalau PLC itu biasanya logiknya sudah 1-0. Kalau di Arduino atau controller lainnya itu bisa statis, aset dinamis ya. Bisa nilainya bukan cuma 1 atau 0 seperti misal ini 1024 sebenarnya. Karena dimulainya dari 0 jadi 1023. Gitu. Itu komentar saya yang berikutnya. Mas Thomas tadi berargumen tentang, dan Mas Agus juga berargumen tentang Arduino ini belum bisa dipakai untuk industrial, gitu ya. Jadi sepengalaman saya, gitu ya. Tadi sempat disinggung juga tentang parkir. Sepengalaman saya sudah beberapa controller yang saya buat itu bekerja di beberapa tempat parkir. Jadi controller itu hanya menggunakan Arduino Nano bisa bertahan bertahun-tahun gitu. Sampai sekarang masih berjalan. Nah itu karena pertama errornya Arduino itu bukan dari Arduino-nya ya, tapi dari
penanganan kitanya. Kita ngodingnya ngawur atau ada yang salah di dalam programnya bisa menyebabkan error untuk semuanya dan ada bug di situ, nanti disangkanya rusak. Seperti itu. Kalau untuk durability udah teruji lah. Untuk saya pribadi saya udah mengujinya mau Arduino KW atau Arduino Ori yang mungkin harganya lumayan, itu sudah diuji coba. Cuman yang KW biasanya suka ada controller yang ketika bukan controller, bus atau media ketika upload program dari PC ke Arduino-nya suka rusak bagian itunya. Nah itu beberapa komentar. Terus selanjutnya tadi bicara tentang nilai sensor nih, ya. Nilai sensor di sini kan yang ditunjukkan itu 1024. 1002 dari 0 atau 1024. Itu ini kita sharing aja ya. Soalnya kebetulan saya sedikit tahu, mungkin di sini ada yang lebih ahli yang jurusannya elektro ya. Mas sebenarnya ahli nih. Bentarnya. Nah, itu nilai 0 sampai dengan 1023 itu nilai analognya di Arduino. Beda lagi dengan controller lainnya. Misal dulu saya pernah di waktu belum ada Arduino menggunakan ATmega 16. Di ATmega 16 tuh nilainya 0 sampai 254. Jadi cuman beda di bitnya saja. Untuk tegangan itu sama, yang diukur 0 sampai dengan 5 volt. Untuk level tegangan di Arduino ya, di controller yang ini. Tapi biasanya tadi saya lihat node Wemos yang di board itu level tegangannya biasanya di 3,7 kalau nggak salah. 3,3. Ya, 3,3. Nah, di sini nilai dari 0 dari untuk port yang digunakan ini saya lihat kan A0. Jadi 0 sampai dengan 1023 itu artinya pergeseran dari 0 volt sampai dengan 5 volt. Nah, sedangkan untuk sensor humidity atau kelembapan tanah ini menggunakan sensor yang di port analog, ini harusnya kita konversikan dulu, jangan nilai programmer. Ini kalau saya sebut nilai programmer nih 1024. Kalau nilai secara umum mungkin di kehidupannya itu kan hanya 0 sampai dengan 100%. Mungkin bisa kita rubah dulu tuh, dibuatin rumusnya bisa untuk persentase. Misal tadi kita persentasekan aja. Ada banyak rumusnya yang untuk mengkonversi dari nilai analognya di alat, dari sensor secara raw data menjadi nilai yang sudah mudah dibaca. Misal nanti dapatnya 51%, 51,05% dan lain-lain seperti itu. Jadi kita mudah untuk ngebaca ini 800 ini apa gitu kan. Ini 500 ini apa gitu. Nah, tadi dijelaskan sama Mas Yuda bahwa semakin besar nilainya itu semakin kering. Ya, kita buat rumusnya berarti. Semakin besar nilainya berarti 0 dianggap 0 atau 20% atau 10%. Ini untuk port ya. Selanjutnya apa ya? Nah, kalau tadi sempat disinggung juga tentang sensor kelembapan udara sama Pak Teddy ya. Nah, sensor kelembapan udara itu beda lagi penanganannya. Dan sensor-sensor yang industrial seperti yang disebutkan Mas beda lagi penanganannya. Belum tentu menggunakan port analog. Ada yang udah mempunyai modul tersendiri yang dikeluarkannya serial, bisa langsung berupa nilainya, atau berupa dari komunikasi antara port-port I2C atau apa yang lainnya yang ada di spesifikasi Arduino itu gitu. Itu sih kalau menurut saya lebih baik kalau mau implementasinya kita matangkan dulu di hasil sensornya nanti baru kita implementasinya udah nilai sensornya udah tepat nih dengan realnya. Makanya dari kemarin saya singgung ini mesti dikalibrasi dulu. Walaupun hanya prototipe, jadi udah mendekati real nilai yang didapatkan dari sensor ini. Gitu. Oke, terima kasih kepanjangan ini. Wah, lumayan bagus sekali komentar dan masukan Mas Adi. Teknikal dan menurut saya menjadi masukan yang sangat bagus untuk saya. Ini
Menurut Tidak. saya ini memang kelas pasca sarjana gitu ya. Jadi memang Anda layak untuk sebentar lagi menyandang master gitu ya, karena memang perkembangan pengetahuannya cukup baik ya, dengan banyaknya masukan dari sesama itu menurut saya luar biasa. Beruntung ya kelas ini memang punya pakar-pakar gitu, sehingga kita bisa sama-sama belajar gitu. Iya, Pak. Keren. Mungkin menanggapin Pak dari Mas Adi. Saya ada beberapa yang saya catat dari masukan dan pendapat dari Pak Adi. Yang pertama terkait PLC. Kebetulan seluruh operasional pelabuhan di tempat saya bekerja itu menggunakan PLC. PLC itu memang dia logiknya taunya ya 1 dan 0. Tapi pada kenyataannya ada berbagai macam sensor yang terhubung dan terkoneksi dengan PLC. Mungkin kayak scale, suhu, kemudian kalau yang di lapangan itu kayak wind speed dan sebagainya. Itu adalah menjadi input dari si PLC-nya. PLC memang taunya dia menghidupkan atau matiin gitu aja dia sebenarnya kalau PLC itu. Tapi dia bisa diprogram sedemikian rupa. Karena komputer pun dia komputer pun sebenarnya kan binary juga 1 0 juga kan sebenarnya. Benar kata Pak Adi. PLC itu menerima nilai dari hasil sensor yang dikirimkan oleh sensor tertentu ke dirinya, ke PLC, dan kemudian PLC akan melakukan action sesuai dengan input sensor dan sesuatu yang telah diprogram ke dalam dirinya. Secara prinsip PLC sama dengan Arduino atau microcontroller lainnya. Dia akan diprogram untuk menangani input yang datang kepadanya, kemudian diprogram inputnya itu diapain gitu. Kurang lebih sama. PLC itu sama dengan microcontroller lainnya. Karena secara perangkat dia adalah microcontroller. Gitu, Pak. Itu terkait PLC ya. Kebetulan di kantor saya PLC semua yang dipakai gitu. Dan sensornya macam-macam yang menjadi input dari si PLC-nya. Nah, itu kemudian yang kedua itu mengenai terkait industrial grade, industrial standar. Biasanya tuh industrial standar itu ditandain dengan sertifikat-sertifikat tertentu yang melekat pada perangkatnya. Biasanya ada, saya kurang begitu paham sama kelistrikan ya. Kalau standar industri itu keterkaitannya kalau perangkat-perangkat elektronik listrik biasanya keterkaitannya sama ketahanan dari suhu, dari tegangan, kemudian dari lingkungan sekitar, berdebu, berair, segala macam. Dan itu dibuktikan dengan sertifikasi biasanya. Nah, itulah ketika disebut barang ini industrial grade, itu karena ada biasanya sertifikasi. Nah, jadi kalau di mata orang industri, dia disebut industrial ketika dibuktikan dengan standar-standar sertifikasi. Biasanya seperti itu, Pak Adi. Itu mengenai industrial standar. Kemudian ada lagi yang ketiga itu nilai kelembaban yang 800, 500. Nah, ini yang ditampilkan ke user itu dipermudah, Pak. Kalau yang saya share screen masih terlihat share screen-nya, Pak. Yang ditampilkan ke user itu bukan angkanya sebenarnya kalau desainnya ya, tetapi narasi bahwa ini masih basah, ini kering begitu. Jadi udah dikelompokin bahwa nilai sekian ditampilkan ke user sebagai kering, nilai sekian sampai sekian itu cukup air gitu. Di layarnya ada, Pak. Nah, itu yang dilihat user adalah narasi aja, perlu tambah air
perlu tambahan air. Nah, jika si user memerlukan tambah air, nilainya berapa sih? Ada di sebelahnya itu kan A0 1023, kemudian perlu tambahan air. Itu interface yang ditampilkan ke user itu, Pak Adi. Itu. Tapi nanti kalau jika menggunakan LCD atau liquid crystal display itu untuk menampilkan nggak semudah ini. Dia terbatas sekali. Ini juga yang ditampilkan kan kita via serial. Via serial. Iya. Ya. Biasanya serial hanya digunakan untuk komunikasi. Lagi paling nanti kering, basah, cukup gitu aja paling nanti yang muncul di LCD ya. Saya juga belum nyoba karena kebetulan barangnya ini ada yang kurang Pak Adi ya kayaknya. Nggak bisa langsung dipakai ini ya. Saya juga nggak bisa. Jadi nggak bisa langsung dipakai. Satu lagi komponen ya. Iya, kalau untuk Arduino itu ada namanya konversi ke I2C-nya. Jadi kita via I2C semuanya kalau di Arduino. Tapi itu bisa dipakai kalau kita pakai zaman dulu nggak ada modul-modul itu ya. Jadi langsung kita program di situ. Itu pinnya ada banyak. Salah satunya bisa untuk meredupkan lampu dan lain-lain. Ada 16 ini pinnya. Ya. Saya baru tahunya tadi malam mau saya coba kan. Ternyata ada bagian yang harus disediain sebelum ngidupin LCD-nya. Nah itu juga ilmu juga ini. Teknik karena kalau di industri biasanya udah ada semua loh Pak. Kalau misalkan sensor suhu itu dia displaynya udah lengkap, terus pembacaan tinggal PLC-nya tinggal baca aja biasanya. Tidak dirangkai kayak prototyping seperti ini kan. Kita harus merangkaikan, dikonekin dulu pin ini kemana. Saya belajar juga. Ternyata lumayan rumit juga dia. Tapi kalau dari perangkat industri udah pasti dia industrial ready ya. Industrial ready. Artinya plug play, softwarenya udah disediain sama mereka. Kita tinggal pakai. Dia udah industrial grade gitu istilahnya. Udah gitu. Luar biasa komentar-komentar dan masukan-masukan Bapak Ibu sekalian itu bisa jadi bahan untuk saya mempercepat solusi yang di kantor ya. Terima kasih Pak Adi. Itu kan proyek kecil sebenarnya. Mas Thomas kayaknya mau nanya lagi tadi ya? Nih seru ya Mas. Tapi udah 12:30 kan Belum. Jam 3 nggak apa-apa. Oke, masih ada waktu. Iya, tadi mau ada yang di ini tapi udah ditanyain sama Mas Adi sih. Tadi mau ini aja Mas Agus dan teman-teman. Mau klarifikasi, jadi ini di end user UI-nya gimana? Oh, ternyata udah disiapin LCD-nya tapi belum bisa makainya gitu ya Mas ya? Iya. Karena itu perlu ada middleware lagi supaya bisa dipakai. Dan kalau pakai Arduino ya ribetnya kayak gitu. Modular semuanya, tempel sana, tempel sini, colok sana, colok sini. Lebih simpel kalau kemarin pakainya Raspberry, cuma mahal. Raspberry mahal. Cuma itu udah gampang karena dia ada port HDMI gitu. Jadi outputnya bisa langsung pakai layar, nggak pakai itu lagi. Nggak pakai komen lagi, langsung kelihatan. Itu aja sih. Dan makanya tadi udah turun tangan, udah dijelasin. Thank you. Saya pernah udah pernah dipakai belum? Oh, udah dicolok tadi ya? Suara nih. Mic-nya Mas Agus. Oh iya, itu kita pakai ESP8266. Belum dikonekin juga. Karena rencana awalnya kan mau kita konekin ke Blink. Tapi nggak jadi. Smart Blink system. masih gratisan ya? Blink gratisan. Sekarang masih gratis. Saya kira sudah harus punya akun ini.
Bisa. Beli yang itu juga yang besar. Ini Luar yang biasa. apa namanya? Nodem 2 PSP. ya? Iya, Node MCU. Nodem 2. Modem Nah, sih. Nodem 2 saya belum bisa pakainya karena baru datang kemarin. Saya udah terlanjur ngulik yang Arduino. Malah lebih simpel pakai ini Mas Agus. Iya, Iya. jadi udah lengkap fiturnya. Udah lengkap. Karena kan kalau prototyping bisa pakai apa aja, yang penting microcontroller kan. Hanya untuk membuktikan bahwa teknik itu bisa atau enggak dipakai kan pakai prototyping aja. Ini lebih simpel Pak ya. Wifi-nya Iya. udah ada ternyata. Kalau mau pakai ini aku ada 2 malahan Mas. Iya. Nganggur. Wifi-nya udah ada ternyata di dalam sini. Udah Iya, lengkap Tom. dia. Udah Iya. lengkap. Pak Adi, karena dapat masukan dari Pak Adi kemarin kan, waktu pertemuan terakhir pakai non MCU. Saya baru datang kemarin barangnya. Dan itu prosesornya lebih kuat Mas. Iya. Beli online toh. Iya, belum sempat ngulik. Di Lampung ada lah. Bukan endorse ya, memang beneran saya. Di Lampung ada. Ada. Oh, di Lampung ada ya? Ini saya Ada di Halim. Jakarta. 3 hari baru datang. Seru kalau mainan seperti ini. Serunya kalau udah keluar asap. Yang pasti saya kalau mainan kayak gini saya agak nyerah deh. Iya. Makanya sebenarnya kalau ini anak saya kemarin sempat di-challenge juga untuk buat sistem penyiraman otomatis ini gitu ya. Kemarin dapat alat dari Korea. Anak saya kebetulan waktu SMP suka robotika gitu, terus dia kayaknya hobi ngulik begitu, saya nggak ngerti gitu ya. Kalau dia belajar sendiri karena nanya sama saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Dia belajar sendiri, belajarnya cuma modal dari YouTube tuh gitu. Cuman kemarin kalau untuk robot dia sudah bisa, tapi yang untuk pengairan otomatis ini sepertinya kemarin dia belum berhasil gitu. Ya dikasih perangkatnya lumayan lengkap sih kemarin dari Korea itu. Kebetulan dapat IBA dari Korea itu ya perangkatnya. Termasuk sampai ke pot-potnya juga, sampai ke tanah-tanahnya dikasih sama Korea. Mestinya dia bisa banyak belajar juga dari sini nih nanti. Oke. Kalau saya jujur saya nggak main di ranah itu, jadi saya nggak bisa banyak komentar juga ya. Oke, dari yang lain mungkin masih ada? Mas Adi, kalau barang ini hangus gampang beli lagi, tapi kalau industrial ratusan juta Pak, belum softwarenya biasanya. Langsung pala kita yang kebakar. Tapi biasanya kalau industri dia ada support dari ininya, dari vendornya. Kalau hangus pasti diganti. Barang mahal ya. Kalau hobi gitu ya, ngulik ya semua ini ya. Sama itu, makanya saya juga kadang ngeliatin anak saya itu dia beli sendiri tuh alat-alat juga gitu. Saya malah nggak paham dia beli alat apa gitu ya. Karena di mainannya memang beginian juga nih. Oke, masih ada sebelum kita akhiri? Cukup ya. Oke, jadi memang kelompok ini kebetulan arah pengembangan perangkat lunaknya memang bukan pengembangan perangkat lunak yang untuk kantoran ya, tapi memang untuk di lapangan gitu ya, lebih ke otomasi. Mungkin kalau peminatan smart system atau intelligent systemnya dibuka, kayaknya lebih cocok ke arah sana ya gitu. Nah, cuman memang selama ini di MTI untuk intelligent system itu belum pernah dibuka karena hanya 1-2 orang aja yang berminat memilih ke sana. Kebanyakan ya kalau nggak
ke IT Gov ya, ke data science itu yang paling banyak. Nah, nggak tahu nih, mungkin kalau satu kelas ini sepakat untuk ambil intelligent system, ya bisa jadi era ini ada intelligent system dibuka peminatannya gitu ya. Itu lebih ke apa ya Pak pembahasannya? Ya ke ke pembuatan kayak smart building, ya macam-macam inilah ya, ke implementasi IoT untuk sistem cerdas lah. Kalau mau itu modalnya terlalu ini Pak. Bisa tapi Betul, jadi modal. betul. Ya mesti ada alat soalnya ya. Tapi kalau kayak di data science kan yang modalnya data aja gitu, dan data itu kalau misalnya data science ya paling gampang pakai public dataset aja. Mungkin pertimbangan itu juga salah satunya mahasiswa di MTI sampai sekarang ya jarang yang ambil ke intelligent system sih. Oke ya, mungkin saya presensi dulu sebentar.